Jadi saya memang menjadi pengusaha itu bukan karena bakat, tapi saya jadi pengusaha itu karena terpaksa. Nah, kenapa terpaksa? Karena kebetulan saya lahir dari keluarga yang kurang mampu. Lalu pada waktu saya sekolah, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, pelan-pelan sudah mulai cari uang. Belajar di sekolah itu kalau istirahat, dulu kita di sekolah suka diajarkan jualan es mambo, jualan kacang. Lalu dilanjutkan SMP, ya mulai bantu-bantu. Ya pernah ada satu cerita yang unik, misalnya di SMP itu saya mengurus studi tour waktu itu. Teman-teman sekolah SMP waktu itu studi tour ke Jogja. Untuk ongkosnya harus bayar 15.000. Nah waktu itu saya nggak punya uang lah. Ceritanya bantu-bantu, coba cariin bis semua segala macam. Akhirnya bisnya dapat, saya dapat uang juga waktu itu. Tapi nggak cukup, cuma 5.000. Jadi ya akhirnya teman-teman berangkat, itu saya urusin semua sampai bisnya jalan, ya saya nggak ikut. Gitu. Kenapa uangnya nggak cukup kan? Cuma 15.000 ya Pak ya. Sementara minta uang sama orang tua nggak punya. Waktu itu sebenarnya banyak teman-teman yang kalau saya ngomong saja mereka pasti mau bantu. Tapi buat saya akan sangat tidak enak. Saya memang suka punya perasaan seperti itu. Kalau sangat tidak terpaksa sekali, mending tidak usah minta tolong kepada orang lain. Ketika saya masuk kuliah, itu kan dulu saya harus ikut tes namanya dulu namanya SKALU. Oh, SKALU. Iya, itu tes masuk perguruan tinggi negeri. Ya, dulu ada istilahnya kelompok 1, itu hanya 5 perguruan tinggi utama. Ada UI, ITB, gitu, UNER, UGM, 4 kalau saya nggak salah, gitu. Ya, tesnya di Stadion Utama Senayan. Di Gelora Bung Karno. Separuh modelnya ya, kalau untuk agak mesin itu ya, jadi satu kali tes itu 50.000 orang di Gelora Bung Karno, lalu ada di tempat-tempat lain. Artinya persaingannya sangat ketat sekali, ya, ikut tes. Nah, waktu ikut tes pun saya sudah berniat, yang penting saya bisa masuk. Dimanapun, dimanapun yang penting masuk di perguruan tinggi yang kategori pertama 5 top university in Indonesia itu. Jadi saya pilihan pertama saya tulis itu Fakultas Teknik Sipil Perencanaan ITB. Kenapa? Supaya kalau matematik saya bagus saya diterima. Jadi udah pakai strategi. Sudah pakai strategi. Gitu. Terus yang kedua Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Kenapa? Kalau biologi saya bagus saya masih diterima. Kenapa nggak di kedokteran? Karena abang saya anak nomor 2. Anak nomor 1 tahun sebelumnya sudah masuk di Fakultas Kedokteran. Gitu. Masa dengan strategi yang sama nih, jangan-jangan ya? Nggak tahu, masa ya sama-sama kan nggak enak gitu loh ya. Abang adik satu fakultas. Gitu. Lalu pilihan ketiga saya pilih Fakultas Farmasi UI. Kenapa? Kalau kimianya bagus maka pasti diterima gitu. Jadi bukan berpikir saya mau jadi apa, yang penting saya bisa masuk. Gitu ke perguruan tinggi negeri itu. Jadi singkat cerita diterima di Fakultas Kedokteran Gigi UI. Gitu. Setelah saya diterima di Fakultas Kedokteran Gigi, kan ada biayanya. Iya. Nah, jadi uang kuliah saya waktu itu sangat murah. Setahun itu hanya harus bayar Rp45.000. 45.000 1 tahun. Tahun 81. Itu biaya kuliah saya 1 tahun 45.000. Ya, Rp45.000. Lalu ada uang mapram, ada uang pendaftaran, uang jaket, uang segala macam. Total 75.000. Nah, saya laporkan sama orang tua saya, ibu saya bilang saya butuh uang 75.000 untuk masuk. Ya, betul. Ibu saya bilang ya udah, ya nanti carikan. Gitu. Ya belum punya, cari. Ya saya tenang-tenang saja. Saya bilang ini bayarnya minggu depan harus sudah dibayar. Iya. Ya. Nah singkat cerita seminggu kemudian saya terima uangnya. Dari ibu. Itu dari ibu 75.000. Ya saya bayar. Ya. Singkat cerita saya kuliah.
nggak sampai beberapa hari saya masuk tuh masih mapras. Akhirnya saya tahu bahwa uang itu didapat dari ibu saya menggadaikan kain halus. Tahu dari mana, Pak? Dia akhirnya ibu Ibu cerita. Jadi dari situ saya berniat dan bertekad untuk tidak minta uang lagi ke orang tua. Wow. Jadi itu triggernya sebenarnya. Triggernya di situ ya, Pak ya. Triggernya, jadi untuk orang memulai itu memang sebaiknya memulai usaha harus ada trigger. Nah, trigger itulah yang membuat akhirnya saya berkomitmen pada diri saya sendiri untuk tidak meminta uang lagi dari orang. Saya ini punya mulut yang Sakti. agak tidak baik sebenarnya. Oh gitu. Ya, kenapa? Karena biasanya kalau terucap itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi misalnya saya kan dulu mahasiswa kan gelantungan di bis gitu, ya, lewat mobil Mercy gitu. Ya, saya bilang nggak usah khawatir, nanti gue bisa pakai mobil. Punya dong sekarang ya Pak ya? Bukan sekarang, dulu. Oh dulu, Sekarang lebih bagus lagi Mas. Sekarang bukan kerja nggak satu lagi. Gitu. Jadi semua itu terjadi. Begitu juga punya bank, punya televisi, masalah macam. Yang paling penting kalau orang mau sukses yang pertama adalah kerja keras. Kerja keras. Ya, karena apa? Tanpa kerja keras, orang pintar sehebat apapun, ya, orang selak apapun, seberuntuk apapun, tidak akan pernah bisa sesukses orang yang bekerja keras. Ya, kenapa? Kan kita percaya Tuhan Maha Adil. Ya, mungkin nggak Tuhan memberikan rezeki orang yang bekerja keras lebih sedikit dari orang yang tidak bekerja keras? Nggak mungkin. Gitu. Jadi orang itu yang pertama harus bekerja keras. Yang itu yang pertama. Yang kedua harus bekerja cerdas. Harus cerdas. Jadi dia kerja keras doang. Ya, tapi nggak cerdas ya nggak ada gunanya juga itu. Yang ada capek artinya aja kuli ya. pacul itu. Baru setelah itu soal hasil akhirnya serahkan pada yang di atas. Saya begitu cintanya sama Republik ini. Ya. Jadi apapun akan saya korbankan untuk Republik ini. Ya, karena itu saya akan tetap dalam posisi saya sebagai apapun. Sebagai pengusaha di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan, saya akan melakukan kontribusi maksimal terhadap Republik ini.